Hukum bersuci menggunakan air di bak sisa mandi yang tidak mencapai 2 kulah dan tidak diketahui ada cipratan najisnya atau tidak. Sebelum kita jawab pertanyaan ini, yang harus kita ketahui adalah bahwa ada perbedaan antara air al-ma'ul fadil anil iktisal atau anil wudu atau an izalatin najasah dengan al-ma'ul musta'mal. Kalau ma' musta'mal, misalkan setelah kita wudhu, air dari bekas atau air yang jatuh dari anggota badan tubuh kita itu air musta'mal. Tapi air yang ada di bak mandi tersebut itu bukanlah air musta'mal. Itu al-ma'ul fadil an izalatin najasa atau anit taharah, dan itu dihukumi dengan ma'un tahurun. Itu yang pertama. Dan yang kedua, yang namanya air musta'mal itu musta'mal ketika dia kurang dari 2 kulah. Dan air musta'mal ini harus benar-benar semuanya itu musta'mal. Contoh, kalau misalkan antum wudhu nih, terus ketika wudhu ada ciprat-cipratan dikit jatuh ke baknya dikit-dikit doang. Habis ketika wudhu itu ada ciprat-cipratan air yang jatuh dari anggota wudhu. Apakah air itu disebut musta'mal? Kita jawab tidak. Kenapa? Karena air musta'mal itu harus semuanya itu musta'mal. Kalau misalkan hanya cuma cipratan doang dari anggota tubuh, cuman berapa tetes aja, lalu sisanya itu bukan musta'mal, itu dihukumi ma'un tahur. Itu yang kedua. Lalu pertanyaan di sini adalah hukum bersuci menggunakan air di bak sisa mandi yang tidak mencapai 2 kulah. Nah, air bak sisa mandi di sini apakah itu si yang mandi itu nyemplung di bak tersebut? Nah, itu jadi musta'mal. Kalau dia si yang mandi tadi niatnya raf'ul janabah. Tapi kalau mandi sholat Jumat, mandi sunnah sholat Jumat, mandi sunnah sholat Id, mandi biasa aja karena musim panas gini, biar nggak bau misalkan, untuk taharah, itu tidak dihukumi musta'mal. Dan kemudian tidak diketahui ada cipratan najisnya atau tidak. Nah, ini kembali kepada kaidah fikih al-aslu baqa. Jadi apa? Atau al-yaqinu la yuzalu bisyak. Ya, al-yaqin la yuzalu bisyak. Kita yakin bahwa air ini suci dan kesucian air tersebut tidak bisa hilang karena kita ragu apakah ada cipratan najis atau tidak. Jadi intinya air ini bisa suci dan mensucikan kalau dia bukan air musta'mal, seperti yang saya bilang tadi, kalau dia tidak dipakai dengan mandi junub dengan cara si mandi itu nyemplung di situ. Kalau memang hanya sekedar sisa mandinya, maksudnya air ini tadi digunakan untuk mandi junub misalkan, tapi dia nggak nyemplung, cuman mandi di situ, itu tetap ma'un tahur.